Pernikahan tanpa cinta gadis desa. Bab 155. Saat itu, Kiara benar-benar gugup berhadapan dengan Alarik. Ya, meski Alarik sudah tahu semua rencananya dengan Samba, tetap saja rasanya seperti ketahuan selingkuh. "Selamat ya," ucap Alarik pelan. Dia bersalaman dengan Kiara, tapi telapak tangannya menggenggam dengan cukup erat. Mata Alarik juga memberikan kode kepada Kiara agar jangan terlalu menempel kepada Samba. Kiara nyengir konyol saat menyadari kode dari Alarik. Dia senang dikode seperti itu, artinya Alarik lumayan serius dengan hubungan mereka meski Kiara sendiri juga tidak mau menaruh ekspektasi terlalu tinggi. Jadi, secara otomatis Kiara menggeser sedikit badannya agar tidak terlalu menempel kepada Samba. Setelah Alarik memastikan bahwa Kiara sudah tak terlalu menempel dengan Samba dan berlalu pergi untuk menemui Rahmat, Cahya, Pandu, dan Cici. Alarik menyalami para orang tua, dan seperti yang sudah dia duga, mereka menanyakan kenapa Bunga tak datang. "Arik kok sendirian?" tanya Cici. "Bunga mana?" Alarik tersenyum kaku. "Bunga sakit, Tante. Maaf ya, jadi nggak bisa datang." Dia titip salam dan ucapan selamat juga. Cici tampak khawatir. Sakit. Gimana keadaannya?" "Nggak apa-apa, Tante. Sebenarnya cuma demam aja, dia juga kepengen ikut tapi saya cegah." Bunga kalau sakit, badannya memang jadi lemah sekali. Cici mangut-mangut. "Duh, semoga lekas sembuh ya, Bunga." Alarik mengangguk. "Makasih Tante." Alasan sebenarnya, Bunga tidak mau datang karena takut patah hati. Dia sudah tahu semuanya tentang pertunangan settingan ini juga. Namun, tetap saja Bunga takut nanti terbawa perasaan. Hatinya lumayan sensitif. Makanya, Alarik membuat-buat alasan kalau Bunga sedang sakit. Selesai menyalami para orang tua, Alarik segera menyingkir untuk menikmati kudapan yang sudah disediakan sekalian mengawasi gerak-gerik Kiara. Entahlah, meski dia sudah tahu kalau pertunangan ini hanya settingan saja, tapi Alarik merasa tidak bisa melepaskan pandangannya kepada Kiara yang berdampingan dengan Samba. Gila, padahal ini hanya tunangan, yang jelas-jelas belum ada ikatan sah, tapi Alarik sudah merasa resah. Bagaimana jika dia melihat Kiara menikah dengan Samba? Alarik seketika menggeleng kencang. Mikir apa sih, Rick? Batinnya kesal. Setelah para tamu yang mengucapkan selamat kepada Kiara dan Samba mereda dan mulai sibuk mencicipi kudapan yang disediakan, barulah Jelita memutuskan untuk menghampiri mereka berdua. Saat itulah, tiba-tiba semua mata tamu undangan langsung tertuju kepada Jelita. Dia datang dengan gaun memukau, bahkan lebih kelihatan mewah daripada gaun Kiara yang simple saja. Gaun Jelita benar-benar heboh hingga terlihat seperti dialah yang bertunangan dengan Samba, dan bukan Kiara. Kiara yang melihat Jelita datang seketika cemberut. Bukan masalah gaun atau apa, dia berpikir kalau Alarik yang mengundang wanita itu. "Kok dia di sini sih?" pikir Kiara. Mendadak, suasana hatinya menjadi buruk. Kiara langsung mengambil ponselnya yang sejak tadi dia simpan di dalam kantung gaunnya. Memang gaun-gaun yang dipakai Kiara selalu memiliki kantung rahasia untuk keperluan menyimpan ponsel. Dia membuka menu perpesanan dan mengirim teks kepada Alarik. "Kiara, kok kamu undang Jelita sih? Sengaja ya pengen bikin aku kesel." "Alarik, mana ada aku undang Jelita. Aku nggak ajak dia. Kok rencananya malah aku mau datang sama Bunga." Kiara mengernyit saat membaca balasan pesan Alarik. "Lah, jadi siapa yang undang?" gumamnya pelan.
Kiara, terus siapa yang undang? Kan gak mungkin dia datang sendiri. Alarik, mana ku tahu, coba tanya Samba. Barangkali Samba yang undang, mereka kan saling kenal. Kiara langsung menoleh kepada Samba, yang matanya fokus menatap Jelita. Dia terpesona dengan penampilan wanita itu. Rasanya, tamu-tamu undangan lain tidak ada, hanya ada dia dan Jelita di aula gedung ini. Saking terpana dengan pesona Jelita, Samba sampai lupa berkedip. Di sisi seberang, Cahya yang juga melihat kedatangan Jelita dengan gaun heboh itu menyadari tatapan Samba. Sebagai seorang ibu, Cahya jelas selalu peka dengan perasaan anaknya meski Samba jarang bercerita. Cahya mengernyit. Jelas sekali dia bisa melihat sorot mata Samba dan Jelita serupa, tatapan penuh rindu yang jelas. Mereka seperti memiliki ikatan satu sama lain. Cahya bisa merasakannya. Cahya menghela napas panjang dan memegang dadanya sendiri. Kalau memang Samba memiliki perasaan kepada Jelita, kenapa dia nggak bilang? Batin Cahya. Cahya sungguh bingung. Dia tidak mau menjadi orang tua yang memaksakan kehendak kepada anaknya. Sebisa mungkin, Cahya ingin apapun yang diinginkan anak-anaknya terpenuhi agar mereka juga bisa bahagia sepenuhnya. Namun, ini, dia sungguh tidak paham. Sementara itu, Jelita pura-pura tegar saat menghampiri Samba yang berdampingan dengan Kiara. Dia tersenyum di depan Samba lalu mengucapkan selamat. Selamat ya untuk kalian berdua. Aku juga minta maaf datangnya pakai baju heboh kayak gini. Aku abis menghadiri acara gala premier dan gak ada waktu untuk ganti baju. Karena takut acara di sini keburu selesai. Jelita kemudian menatap Kiara yang diam saja dari tadi. Oh iya, aku diundang Samba kemarin. Kebetulan, Samba dan aku teman sekolah dulu waktu SD. Kiara mengangguk saja. Rupanya benar perkiraan Alarik. Memang Samba yang mengundang Jelita. Jujur saja, dia baru tahu kalau Samba rupanya sudah saling kenal dengan Jelita sejak SD. Jelita lanjut menyalami Kiara, lalu saat hendak bersalaman dengan Samba, mereka lagi-lagi bertatapan cukup lama. Hatinya tercabik-cabik, tapi yang bisa dia tampilkan hanya senyum di hadapan semua orang. Ketika Jelita mau menggeser langkahnya, dia tidak sengaja terserimpet dengan gaunnya sendiri yang memang panjang dan lumayan rumit. Dia hampir saja jatuh ke lantai aula gedung, tapi untungnya Samba sigap menahan pinggang Jelita. Jelita membelalak kaget, pun dengan Samba sendiri. Posisi mereka terus seperti itu hingga beberapa saat. Pandangan mereka saling terkunci satu sama lain. Jika dipotret, Samba dan Jelita akan tampak seperti pangeran dan Cinderella dari negeri dongeng. Begitu cocok hingga eksistensi. Kiara di sana jadi terlupakan. Kiara menatap Samba dan Jelita yang bertahan dalam posisi itu. Dia mulai merasa terganggu. Bukan cemburu, tapi kalau begini dia malah jadi terlupakan di acaranya sendiri. Tidak enak juga dilihat oleh tamu undangan lainnya, takut menimbulkan rumor jelek. Bang Sam, panggil Kiara berusaha menyadarkan Samba. Samba mengerjap, dia akhirnya sadar dan langsung membantu Jelita kembali berdiri tegak. Buru-buru dia melepaskan rangkulannya dari pinggang Jelita dan menghampiri Kiara lagi. Maaf ya, aku nggak sengaja tadi, ucap Jelita. Dia merasa tidak enak. Kiara mengangguk. Ya, nggak apa-apa kok. Jelita menatap Samba lagi. Selamat ya. Mereka berdua saling berjabat tangan, dan Jelita bisa merasakan genggaman tangan Samba terasa amat erat di telapak tangannya. Usai selesai mengucapkan selamat dan berjabat tangan dengan keduanya,
Jelita buru-buru menjauh dari kedua mempelai yang bertunangan sebelum dia kembali. Tidak sengaja jatuh atau melakukan hal bodoh lainnya. Kiara terus memperhatikan Jelita, lalu kemudian melirik Samba yang masih saja fokus menatap wanita itu. Bang Samba kayaknya deket banget sama Jelita, bisik Kiara. Samba berdeham pelan. Hah, enggak kok, cuma teman SD. Kiara menyipitkan mata curiga. Masa sih? Udahlah, fokus aja sama acaranya. Kiara menyeringai jahil, entah mengapa dia semakin yakin kalau ada sesuatu di antara Samba dan Jelita. Jelita menyempatkan diri untuk menemui para orang tua. Dia juga mengucapkan selamat dan bersalaman dengan Pandu dan Cici. Namun, Cici lumayan terganggu dengan penampilan Jelita. Dia tidak suka. Kiara jadi tersingi di acaranya sendiri. Pandu yang peka dengan gerak-gerik istrinya langsung merangkul Cici, berusaha menenangkannya. Untung saja Cici tetap bisa bertahan dengan senyum saat berjabat tangan dengan Jelita. Setelah menyalami Pandu dan Cici, Jelita beralih menemui Cahya dan Rahmat. Sebenarnya dia merasa sungkan bertemu mereka, tapi tidak mungkin juga dia langsung melipir pergi tanpa mengucapkan apa-apa. Halo, Tante Cahya, sapa Jelita canggung. Cahya tersenyum lembut, matanya berkaca-kaca. Jelita, sini nak. Melihat Cahya merentangkan kedua lengannya membuat Jelita otomatis mendekat. Cahya memeluknya dengan begitu erat, bahkan mengelus-elus kepala Jelita penuh. Sayang. Oh, sudah berapa lama Jelita tidak merasakan kasih sayang seperti ini. Kasih sayang dari orang tua kepada anaknya. Bahkan, Jelita tidak pernah melihat orang tuanya. Dia sudah yatim piatu sejak bayi. Ya Allah, nggak ngangka bisa ketemu kamu lagi, nak. Kamu apa kabar, Ita? Tanya Cahya lembut dan penuh haru. Setelah melepaskan pelukannya, Cahya bahkan mencium pipi kanan dan kiri Jelita penuh sayang. Jelita sampai berkaca-kaca. Rasanya menyesakkan sekali. Dia senang karena Cahya tetap bersikap baik setelah apa yang terjadi di masa lalu, tapi juga merasa bersalah karena tidak bisa membalas semua kebaikan Cahya. Ita baik, Tante. Alhamdulillah. Terus Laras? Gimana sama Laras? Kabarnya baik? Tanya Cahya lagi. Iya, Kak Laras baik juga, Tante. Sekarang Kak Laras udah punya anak 3. Cahya mengangguk-angguk. Barakallah. Jelita bisa melihat kalau Cahya sangat senang mendengar kabar dia dan Laras baik-baik saja. Begitu tulus hati Cahya sampai rasanya Jelita tidak pantas mendapatkan kasih sayang darinya. Sering-sering main ke rumah Tante ya, Ita. Rumah Tante memang sudah pindah, tapi Ita bisa tanya ke Samba, ucap Cahya. Jelita hanya tersenyum kaku saat nama pria itu disebut. Ita masih temenan sama Samba, kan? Masih. Komunikasi. Baru ketemu lagi beberapa kali sih, Tante. Cahya mangut-mangut. Iya, pokoknya kalau ada waktu luang sempetin main ke rumah, ya. Oh iya, Tante boleh minta nomor ponsel kamu, Ita. Jelita kaget. Oh, iya boleh Tante. Jelita dan Cahya kemudian saling bertukar nomor ponsel. Cahya benar-benar tampak sekali menyayangi Jelita. Tidak ada kebohongan atau kepura-puraan dalam setiap gestur dan perhatian yang diberikan kepada Jelita. Cahya mengusap-usap kepala Jelita penuh sayang. Sorot matanya sangat lembut, sama sekali tidak bisa melepaskan pandangannya dari wajah Jelita. Kamu cantik banget sekarang, puji Cahya. Jelita tersipu. Makasih, Tante. Sekarang juga udah sukses banget ya, alhamdulillah. Semoga karir kamu semakin bersinar.
Jelita mengamini ucapan Cahya, kemudian melirik Rahmat yang sejak tadi berdiri di samping Cahya. Pria itu kelihatan kaku dan seperti tidak berminat untuk menginterupsi interaksi Cahya dan Jelita. Jelita sesekali mencuri-curi pandang kepada pria itu, tapi sebenarnya dia takut. Berbeda dengan Cahya, Rahmat masih kelihatan menyimpan rasa kurang suka dengan Jelita atau Laras. "Oh Om Rahmat, selamat atas pertunangan Samba dan Kiara ya," ucap Jelita begitu cepat dan lirih. Rahmat mengangguk. Sorot matanya tak berubah. "Iya." Cahya melirik sang suami dan hanya bisa menghela napas. Cahya tahu Rahmat masih kurang sreg berhubungan dengan Jelita dan Laras lagi. Namun, Cahya berharap suatu saat hati Rahmat akan luluh. "Kak, kalau gitu Ita pamit dulu ya, Tante Cahya." "Loh, kok buru-buru? Kamu belum makan kudapannya?" "Maaf Tante, masih ada janji setelah ini." Cahya berhampelan. "Oh gitu. Ya sudah enggak apa-apa, nanti jangan lupa kirim pesan ke Tante ya." "Iya, Tante. Kalau gitu Ita permisi." Setelah pamitan, Jelita buru-buru keluar dari aula gedung pertunangan. Dia sendirian dan mau keluar dari gedung, tapi saat berada di koridor, seseorang tiba-tiba menarik lengan Jelita dan langsung membekap mulut serta hidungnya dari belakang. Hamim, hamim. Aroma aneh dari kain yang dipakai untuk membekap mulut dan hidungnya mulai membuat kepala Jelita pusing. Pandangannya seketika mengawang dan tidak jelas. Dia masih berusaha memberontak dengan sisa-sisa kesadarannya, tapi efek obat itu sangat kuat. Jelita akhirnya pingsan. Karena panik dan tiba-tiba dibius seperti itu, Jelita tidak sengaja menjatuhkan tas jinjing kecil miliknya. Orang yang membekap Jelita juga tidak sadar kalau tas itu jatuh sebab dia juga berusaha cepat-cepat untuk membawa Jelita dari gedung itu sebelum ketahuan oleh orang lain. Secara kebetulan, Firman, salah satu tamu undangan yang juga rekan Samba baru saja selesai dari toilet. Dia hendak kembali ke aula gedung, tapi langkahnya terhenti saat melihat gerak-gerik aneh seseorang tak dikenal yang sedang menarik seorang perempuan dengan gaun mewah. "Itu kan?" Firman menggumam. "Jelita." Firman langsung bergegas untuk mengejar. Dia menemukan tas jinjing kecil yang dibawa Jelita tadi, terjatuh mengenaskan di lantai koridor hotel. "Hei, berhenti!" Firman berteriak. Orang yang membawa Jelita sadar bahwa dia ketahuan, jadi dia panik dan buru-buru melarikan diri. Firman berusaha mengejar penculik itu sambil membawa tas milik Jelita. Dia bahkan berlari sampai keluar gedung tapi sialnya penculik itu sudah lebih dulu masuk ke dalam mobil dan melarikan diri. "Fuck!" Firman mengumpat kesal. Napasnya memburu. Bulir-bulir keringat jatuh membasahi wajahnya. "Aduh sial, ini gimana ya?" Firman mencengkeram kepalanya sendiri. Jarang-jarang dia panik. Masalahnya, kejadian ini berlangsung secara cepat dan tiba-tiba. Firman bahkan masih dalam suasana bingung lalu langsung mengejar orang yang menculik Jelita itu. Lapor ke aparat. "Ah, aku kan juga aparat." "Gimana sih?" "Oh, Samba." "Ya, Samba harus tahu soal ini." Jantung Firman masih berdetak gila-gilaan karena tiba-tiba berlari mengejar penculik itu. Dia langsung kembali ke aula gedung di mana acara pertunangan Samba masih berlangsung. Kedatangan Firman yang penuh kepanikan serta berkeringat deras membawa pertanyaan di benak para tamu. "Undangan Samba, Sam, ha." Firman membungkuk, menumpukan telapak tangannya pada lutut. Bahkan untuk mengatur napasnya sendiri saja dia kesulitan. Samba yang tiba-tiba didatangi Firman dengan kondisi memprihatinkan begitu jelas kebingungan. Pria itu juga
menarik perhatian para tamu undangan. Kenapa sih, men? Kamu kayak baru lihat setan aja. Samba berusaha membantu Firman berdiri tegak. Kiara yang berada di samping Samba juga heran melihat. Salah satu rekan Samba tiba-tiba berlari panik begitu. Itu, penculik. Samba mengernyit semakin tebal. Apa? Penculik apa? Ebersit kekhawatiran mulai muncul di dalam hati Samba. Apalagi saat dia melirik benda yang sejak tadi dipegang oleh Firman.